Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada pertemuan kali ini kita masuk ke bab 5, yaitu analisis cost volume profit atau GVP sebagai alat perencanaan manajerial. Apa itu GVP? GVP atau disebut juga dengan analisis biaya, volume, dan laba merupakan suatu alat yang sangat berguna untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. Karena analisis GVP menekankan pada keterkaitan biaya, kuantitas yang dijual, serta harga jual, sehingga semua informasi keuangan perusahaan terkandung di dalamnya. Analisis GVP dapat menjadi alat yang bermanfaat untuk mengidentifikasikan cakupan dan kesulitan ekonomi yang dihadapi suatu divisi dan membantu mencari pemecahannya atau solusinya. Titik impas atau break even point dalam unit adalah titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya atau titik di mana laba sama dengan nol. Titik impas adalah volume penjualan di mana pendapatan dan jumlah bebannya sama, tidak terdapat laba maupun rugi bersih. Untuk mengetahui titik impas dalam unit, maka kita fokus kepada laba operasi. Untuk menghitung laba operasi, dapat menggunakan rumus seperti yang terlihat. Laba operasi sama dengan pendapatan penjualan dikurang beban variabel dikurang beban tetap. Istilah laba operasi atau operating income digunakan untuk menunjukkan laba sebelum pajak. Laba operasi hanya mencakup pendapatan dan beban dari operasi normal perusahaan. Nah, dari persamaan sebelumnya, maka dapat kita kembangkan juga pendapatan penjualan sama dengan harga jual per unit dikali jumlah unit yang terjual. Dan beban variabel sama dengan biaya variabel per unit dikali jumlah unit. Dengan demikian, persamaan laba operasi menjadi laba operasi sama dengan harga jual per unit dikali jumlah unit dikurang biaya variabel per unit dikali jumlah unit dikurang total biaya tetap. Jadi kita buktikan ke contoh soal. PT WM memproduksi kaos polos dengan laporan laba rugi untuk tahun mendatang sebagai berikut. Penjualan yaitu 1000 unit dikali harga jual per unitnya 20.000 sama dengan 20 juta. Beban variabel itu 1000 unit dikali dengan biaya variabelnya 12.500 sama dengan 12.500. Margin kontribusinya yaitu 20 juta ini dikurang dengan beban variabel sama dengan 7.500. Beban tetap 4.500 ini kita tetapkan dari soal. Jadi margin kontribusi dikurang dengan biaya tetap itu dapat laba sebelum pajak atau laba operasinya sebesar 3 juta. Nah, diminta dari data di atas berapakah jumlah unit yang diproduksi atau yang harus dijual untuk mencapai titik impas atau break even point atau laba sama dengan 0. Nah, maka kita jawab titik impas dari persamaan laba operasi adalah sebagai berikut. BEP atau break even point ini sama dengan titik impas sama dengan harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit dikurang biaya tetap. Nah, BEP atau break even point sama dengan harga jual per unitnya tadi 20.000 ya. 20.000 ini, nah ini harga jual per unit 20.000. Kita dapatkan di sini. Dikurang 12.500 per unit, ini biaya variabel per unitnya kita ambil dari ini 12.500 per unit. Dikurang 4.500, ini biaya tetap diambil dari soal tadi, biaya tetap 4.500. Maka break even point-nya sama dengan 7.500 per unit, ini 20.500 dikurang 12.500 atau 7.500 dikurang 4.500, maka kita pindahkan persamaannya, tempatkan 7.500 unit sama dengan 4.500. Jadi unit yang diproduksi atau yang harus dijual yaitu 4.500 per 7.500 sama dengan 600 unit. Jadi ini unit yang harus dijual agar mendapatkan titik impas atau laba sama dengan 0. Nah, maka dari itu kita buktikan apakah benar dengan memproduksi 600 atau menjual dengan 600 unit kita akan mendapatkan laba operasi sebesar 0 atau break even pointnya 0. Maka dari untuk mengisah jawabannya, maka kita dapatkan penjualan dari di atas tadi ya, untuk membuktikannya 600 unit karena kita dapatkan 600 unit yang harus dijual dikali dengan
harga penjualan per unit itu 20.000 sama dengan 12 juta. Beban variabelnya 600 unit dikali 12.500 dapat 7.500. Jadi ini margin kontribusinya 12 juta dikurang 7.500 sama dengan 4.500. Jadi beban tetapnya 4.500 dari soal juga ya, maka 4.500 dikurang 4.500 dapat hasilnya 0. Jadi ini terbukti bahwa dengan menjual 600 unit baju atau kaos polos tadi, maka dapat memperoleh laba operasi sama dengan 0 atau tercapainya titik impas atau break even point. Nah, itu untuk break even point. Nah, titik impas dalam rupiahnya bagaimana? Kita cari dalam rupiahnya. Masih dari contoh soal sebelumnya, maka perhitungannya adalah harga jual per unitnya 20.000. Ini dari soal yang kita anggap harga jual per unitnya 20.000 100%. Biaya variabelnya itu 12.500. Ini dikurangi sama dengan 7.500. 20.000 dikurang 12.500 sama dengan 7.500. Maka yang 100% 12.000 kita cari margin kontribusinya berapa? 12.500 per 20.000 sama dengan 100%. Ini 12.500 per 20.000 sama dengan 62,5%. Jadi sisanya itu margin kontribusinya 7.500 itu 37,5%. Ini 100% dikurang 62,5%, ini dapat 37,5%. Nah, 37,5% ini dari mana? Dari ini ya, 100% dikurang 62,5%. 62,5% ini dari 12.500 per 20.000. Oke, selanjutnya kita cari dalam rupiahnya. 37,5% ini sama dengan 0,375. Jadi dalam rupiahnya kita cari BEP-nya berapa, break even point dalam rupiahnya 4.500 ini dari biaya tetap per 0,375. 0,375 ini dari 37,5% ya. Jadi break even point-nya dalam rupiah sama dengan 12 juta. Ini 4.500 dibagi 0,375 itu dapat 12 juta. Nah, kita buktikan BEP sama dengan biaya tetap per 1 dikurang biaya variabel per unit per harga jual per unit. BEP sama dengan 4.500 per 1 dikurang 12.500 per 20.000. Jadi 4.500 dikurang 1 dikurang 0,625. 0,625 ini dari 12.500 per 20.000 dapat 62,5%. Jadi 62,5% itu dapat kita dapatkan 0,625. Jadi BEP-nya sama dengan 4.500 dikurang 0 per 0,375. 0,375 ini didapatkan dari 1 dikurang 0,625. Maka dapat break even point-nya 12 juta. Jadi sama dengan hasil sebelumnya dalam rupiahnya ini. Nah, ini kita buktikan benar ternyata sama 12 juta. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita lanjutkan penjualan per unit yang diperlukan untuk mencapai target laba. Nah, meskipun titik impas ini berguna bagi perusahaan, tapi perusahaan tidak mau rugi dong. Jadi perusahaan ingin mendapatkan atau memperoleh laba di atas dari 0. Nah, maka dari itu perusahaan menargetkan untuk mendapatkan laba sekian harus memproduksi atau menjual berapa unit. Nah, maka dari itu kita menggunakan kita masukkan ke dalam contoh soal, masih dari contoh soal sebelumnya ya, tapi kita masukkan laba operasinya, kita tentukan laba operasinya. Jadi berdasarkan soal sebelumnya ini diperkirakan PT WM menginginkan laba operasi sebesar 6 juta. Jadi perusahaan menargetkan laba operasi sebesar 6 juta. Jadi berapa kaos yang harus dijual agar memperoleh atau mencapai hasil tersebut, mencapai laba sebesar 6 juta ini. Nah, kita masukkan ke dalam rumusnya tadi ya, rumus yang paling awal tadi. 6 juta ini laba operasi sama dengan harga jual per unit dikali unit yang dijual dikurang biaya variabel per unit dikali unit yang terjual dikurang biaya tetap 4.500. Nah, kita cari 6 juta ditambah, kenapa ini ditambah? Karena kita pindah ruaskan 6 juta 4.500 yang minus tadi dipindah ruaskan jadi plus. Jadi 6 juta ditambah 4.500
sama dengan 20.000 unit dikurang 12.500. Maka kita dapatkan 10.500.000 sama dengan 7.500 unit. Jadi unitnya sama dengan 10.500.000 per 7.500, maka didapatkan 1.400 unit. Nah, jadi untuk menghasilkan laba 6 juta yang ditargetkan oleh PT WM tadi, kita harus menjual kaos oblong sebanyak 1.400 unit. Nah, kita buktikan ya untuk memeriksa apakah ini yang terjual akan menghasilkan laba sebesar 6 juta. Kita formulasikan ya ke laporan laba ruginya berdasarkan 1.400 unit yang terjual, 1.400 yang kita dapatkan dari yang kita cari tadi. Nah, kita masukkan penjualan yaitu 1.400 unit dikali 20.000 kali 20.000 dapat 28 juta. Nah, beban variabelnya berapa? 1.400 unit dikali 12.500 unit dapat 17.500. Nah, berapa margin kontribusinya? Itu 28 juta dikurang 17.500 dapat 10.500. Nah, dikurangi dengan biaya tetap, 10.500 dikurang biaya tetap sama dengan 4.500. Maka dapat laba operasinya 6 juta. Jadi ini terbukti bahwa dengan menjual 1.400 unit baju, maka akan dapat memperoleh laba operasi sebesar 6 juta. Jadi ini terbukti bahwa untuk mendapatkan laba sebesar 6 juta, perusahaan harus menjual sebesar 1 juta, sebesar 1.400 unit kaos oblong. Nah, selanjutnya kita masuk ke target laba persentase dari pendapatan penjualan. Masih dari contoh soal sebelumnya ya, yang tadi dari laba operasi yang ditentukan perusahaan harus menjual berapa unit. Sekarang dari persentase laba. Jadi kita masuk ke contoh soalnya. PT WM ingin mengetahui jumlah baju yang harus dijual untuk menghasilkan laba 25% dari pendapatan penjualan. Nah, tadi ditetapkan berapa persen. Nah, yang dari sebelumnya kita ditetapkan berapa laba operasi yang harus didapatkan, maka berapa unit yang harus dijual. Nah, untuk yang sekarang, contoh yang sekarang ini, untuk ditetapkan 25% dari pendapatan penjualan. Jadi harus perusahaan ingin menghasilkan 25% laba, menghasilkan laba 20% dari pendapatan penjualan. Jadi berapa unit yang harus dijual. Nah, kita masuk contoh soalnya. Berarti ini kita masukkan ke dalam rumus atau persamaannya yang paling awal tadi. 25% dari laba operasi dari pendapatan penjualan. Ini harga jual per unitnya dikali unit sama dengan harga jual per unit dikali unit dikurang 12.500 dikali unit dikurang 4.500. Jadi 25% dikali 20.000 unit, 20.000 rupiah per unit sama dengan 20.000 rupiah per unit dikurang 12.500 unit dikurang 4.500. Maka ini kita dapatkan 25% dari 20.000 ini sama dengan 5.000 unit, 5.000 rupiah per unit sama dengan 7.500 rupiah per unit dikurang 4.500. Nah, kita pindah ruaskan 4.500 sama dengan 7.500 unit dikurang 5.500 unit, maka kita dapatkan 4.500 sama dengan 2.500. Jadi berapa unit yang harus terjual untuk mendapatkan 25% dari pendapatan penjualan? Maka 4.500 per 2.500. 4.500 per 2.500 sama dengan 1.800. Jadi untuk mendapatkan laba 25% dari pendapatan penjualan harus menjual sebesar 1.800 unit kaos oblong. Nah, kita buktikan ya. Nah, kita buktikan untuk menghasilkan laba sebesar 25% dari pendapatan penjualan, maka perusahaan harus menjual 1.800 unit. Kita masukkan ke laporan laba ruginya. Penjualan 1.800 unit dikali 20.000. Ini harga jual per unitnya ya, kali 20.000 sama dengan 36 juta. Nah, terus beban variabel sama dengan 1.800 unit dikali dengan 12.500. Ini biaya variabel per unitnya sama dengan 22.500.
Nah, margin kontribusinya ini 36 juta dikurang 22.500 ya. 36 juta dikurang 22.500 sama dengan 13.500. Ini margin kontribusinya. Jadi beban tetapnya berapa? Beban tetap ini dari soal 4.500. 4.500. Maka kita dapatkan laba operasi sebesar 9 juta. Nah, ini dari 13.500 dikurang 4.500 sama dengan 9 juta. Nah, ini terbukti bahwa 25% dari pendapatan penjualannya ini ya 36 juta, 25%-nya adalah sebesar 9 juta. Nah, maka di sini juga kita dapatkan laba operasinya sebesar 9 juta. Jadi ini terbukti bahwa 25% dari pendapatan penjualan 36 juta adalah sebesar 9 juta. Jadi sampai di sini semoga bisa dipahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.